berbeda, menghasilkan nilai-nilai normal dan kaidah-kaidah sosial yang melekat dalam setiap perilaku manusia. Yang ketiga, subsistem kepribadian, menghasilkan corak perilaku masyarakat sebagai akibat interaksi sosial dan sosialisasi yang terus-menerus. Faktornya adalah dalam suatu bangsa sangat dipengaruhi kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan tingkat pendidikan. Nah, tadi kan ini itu sosialisasi dibagi beberapa bagian. Tadi kita sudah menjelaskan ini sistem sosial dan interaksi itu luas. Sekarang saja ada kelompok tiga, konsep manusia sebagai makhluk berbudaya. Konsep manusia sebagai makhluk berbudaya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Dikatakan makhluk sosial karena manusia memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain. Misalnya hidup berkelompok, manusia hidup secara berkelompok karena memiliki kepentingan dan tujuan yang bersama. Contohnya, dalam masyarakat, hakikat manusia sebagai makhluk budaya adalah seperti kebiasaan di daerah Bali yang biasanya melakukan upacara pemakaman yang bisa disebut dengan ngaben. Kajian manusia dapat kajian keislaman tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat muslim itu sendiri. Terus faktor utama dalam bentukan manusia berbudaya ialah yang pertama, perilaku individu, yaitu tingkah laku atau tindakan seseorang dalam situasi kondisi tertentu. Yang kedua, bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi dan berpikir manusia. Yang ketiga, budaya materi, yaitu suatu hasil dari aktivitas manusia. Manusia yang bagaimanakah yang berhak menyadari manusia berbudaya? Manusia sesuatu yang baik, benar, dan adil. Hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Gelar manusia berbudaya berhubungan merupakan ciri khas kehidupan manusia yang berbeda dari makhluk lain. Hakikat manusia dan budaya sebagai makhluk yang berbudaya tidaklah adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena ia membagikan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanyalah manusia selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Akan masuk ke kelompok 5, pengertian manusia sebagai makhluk individu dan perannya. Manusia berbeda dengan makhluk lain. Manusia adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, menjadi makhluk paling sempurna dengan akal yang dimilikinya. Menurut manusia menurut Abraham Maslow dibagi atas 5 bagian, yaitu kebutuhan fisiologis, kedua kebutuhan rasa aman dan pelindung, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, yang kelima kebutuhan akan akultisasi diri. Makna manusia sebagai makhluk individu. Perkembangan manusia sebagai makhluk individu tidak hanya berarti kesatuan jiwa dan raga. Manusia sebagai makhluk individu memiliki faktor yang luas, dan itu yakni manusia memiliki ciri khas dengan corak kepribadian sendiri. Manusia dibagi beberapa faktor. Pertama, faktor fenotipe yang dimaksud dengan faktor genotipe. Faktor genotipe adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, dan faktor keturunan. Secara fisik, setiap orang memiliki kemiripan maupun kesamaan ciri dari orang tuanya. Kemiripan yang terjadi bisa saja mencakup keseluruhan kemiripan fisik atau bagian-bagian tertentu. Yang pertama, pandangan nativicity. Yang kedua, pandangan empiristik. Yang ketiga, pandangan konvergensi. Peran manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai peran untuk mewujudkan segala hal yang diinginkannya. Manusia sebagai makhluk individu berperan menjaga dan mempertahankan harkat martabat yang dimilikinya. Kemudian sebagai makhluk individu, manusia terus berupaya memenuhi hak dasarnya, merealisasikan segenap potensi diri baik dari segi jasmani dan rohani, menjadi salah satu peran manusia sebagai makhluk individu. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai satuan terkecil dalam suatu kelompok